Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Mei 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana sama Dewa masuk ke ruang kerjanya para buana dan dia juga ngomong akan melanjutkan lagi perusahaan junior, yaitu perusahaan Nana. Di sini para buana juga dia malah marah kepada Dewa sama Nana dan dia mencaci maki Nana. Kamu itu pasti tidak becus apa-apa. Kamu mau melangsungkan perusahaan kamu, kata para buana. Lalu di sini Nana juga menjawab, saya pasti bisa karena saya dibantu oleh Mas Dewa, kata Nana kepada para buana. Singkat cerita di sini Dewa juga dia sama Nana pergi dari ruang kerjanya para buana. Pas Dewa sudah pergi sama Nana, di sini dalam batinnya si para buana, kalau Nana sama Dewa pergi ke perusahaan junior, saya tidak bisa menekan Nana terus, kata batinnya si para buana. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang ada di tepi danau, dia yang lagi galau, dia teringat terus sama Mbak Lia. Nggak lama kemudian di belakang di sini Mbak Rani dia ngomong dalam batinnya, berarti dia itu di sini saya cari-cari, kata batinnya Mbak Rani. Di sini juga Mbak Nurani juga dia menghampiri Pak Fajar. Pas di sini Pak Fajar yang lagi cinekul dia langsung dia melihat ada Mbak Nurani di depannya. Lalu dia juga ngomong kepada Mbak Nurani sambil dia berdiri, kamu lagi ada apa lagi kamu mengikuti saya terus, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Lalu di sini Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu, Mbak Nurani juga ngomong kepada Pak Fajar, saya pasti akan mengikuti kamu sebelum utang kamu dibayar sama saya, yaitu yang 5M itu, kata Mbak Nurani. Kalau kamu tidak membayar utang kamu yang 5M, saya besok akan pergi ke kantor saya Nana sambil membawa debt collector, kata Mbak Nurani. Tapi di sini Pak Fajar dia ngomong, terserah mau bawa apa juga saya terserah. Sekalian kamu debt collector sama apa preman kamu itu bawa pistol apa bawa pisau. Kalau ada salah satu di antara mereka bisa menghabisi nyawa saya, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani sambil dia juga pergi meninggalkan Mbak Nurani. Mbak Nurani juga sudah pergi, Pak Fajar dia juga kaget mendengar pembicaraan Pak Fajar. Lalu di sini Mbak Nurani juga cuma melihatin Pak Fajar yang lagi membawa motor meninggalkan dirinya. Lain lagi di sisi lain si Kevin yang lagi meeting sama kliennya, tiba-tiba kliennya dia komplain kepada si Kevin tentang perusahaannya. Lalu di sini juga si Kevin juga ngomong kepada kliennya, nanti saya mau bicara dulu kepada sekretaris saya, kata si Kevin sambil meninggalkan kliennya. Pas sudah di luar di sini si Kevin juga dia menelepon si Nurus Tunjung si alias si Hiledatel. Di sini si alias si Hiledatel juga dia mengangkat telepon dari si Kevin. Pas si Kevin meminta bantuan kepada dia juga marah-marah kepada dia. Saya tidak akan membantu kamu, saya lagi repot, kata si alias Hiledatel kepada si Kevin sambil menutup telepon. Lalu si Kevin juga dia sangat kaget dan dia juga dalam batinnya, saya harus menemui si alias Hiledatel ke kantornya. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Nopal dia pergi ke kantornya Dewa. Pas dia pergi ke kantornya dia sangat kebenaran Nana sama Dewa keluar dari kantornya. Lalu Pak Nopal juga dia memanggil Dewa sama Nana. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong kepada Nana sama Dewa, saya perlu bicara sama kamu, apakah kalian ada waktu, kata Pak Nopal kepada Nana sama Dewa. Di sini Nana sama Dewa juga dia bilang kepada Pak Nopal, ya bisa Pak Nopal, kita ngobrolnya di kafe sebelah aja, kata Nana dan Dewa kepada Pak Nopal. Singkat cerita dia juga di kafe di sini Pak Nopal juga nanya kepada Dewa, bagaimana dengan kamu nak sehat, kata Pak Nopal kepada Nana, saya sudah tahu semuanya bahwa kamu itu mengalami penyakit kanker darah, kata Pak Nopal kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan di sini Pak Nopal juga dia ngomong kepada Nana, kamu jangan nyalahin Dewa, saya tahu penyakit kamu itu waktu Dewa di rumah sakit. Di sini juga Pak Nopal juga menceritakan semuanya bahwa waktu Dewa yang lagi menangis di rumah sakit dan dia merebut amplop itu, yaitu hasil labnya Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Pak Nopal, saya mohon Pak Nopal jangan sampai rahasia ini bocor kepada keluarga Buana, apalagi ke Mama Farah, kata Nana kepada Pak Nopal.
percaya sama kamu, sama saya Nak, saya tidak akan membocorkan masalah ini, kata Pak Nopal kepada Nana. Di sini juga Nana juga dia gak lama kemudian dia pamitan dulu, dia mau ke toilet kepada Dewa. Singkat cerita Nana juga pergi dari hadapannya Pak Nopal sama Dewa untuk pergi ke toilet. Pas Nana sudah pergi, di sini Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, bagaimana dengan kesembuhan Nana Dewa, kata Pak Nopal kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga mengatakan bahwa Nana harus cepat diobatin dan obatnya sangat mahal yang ada di Singapura, kata Dewa kepada Pak Nopal. Lalu di sini juga Pak Nopal juga ngomong kepada Dewa, sebaiknya saya aja yang membiayai perawatannya Nana Dewa, kata Pak Nopal kepada Dewa. Setelah Pak Nopal ngomong kayak gitu, Dewa juga ngomong kepada Pak Nopal, enggak Pak Nopal, biar saya, karena saya suaminya, kata Pak Dewa kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, kalau kamu yang membiayai perawatannya Nana, nanti kamu bakal ketahuan sama para buana, apalagi kamu menggunakan uang perusahaan, kata Pak Nopal kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga dalam batinnya, benar apa kata Pak Nopal, kata batinnya Pak Dewa. Lalu di sini juga Dewa juga dia ngomong kepada Pak Nopal, ya udah saya setuju Pak Nopal, saya akan terima bantuannya Pak Nopal. Pas dia sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Nopal, tiba-tiba dia menerima telepon dari dokter, yaitu dari rumah sakit. Lalu dokter juga mengatakan bahwa paketan akan tiba hari ini, kata dokter kepada Dewa, yaitu paketan obat untuk Nana dari Singapura. Lalu Dewa juga dia langsung ngomong kepada dokter, saya akan transfer uangnya sekarang, kata Dewa kepada dokter. Di sini juga Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, apa Dewa, kata Pak Nopal. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Pak Nopal. Singkat cerita di sini Pak Nopal juga dia langsung transfer uangnya kepada rekeningnya Dewa. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, saya sudah transfer uangnya ke rekening kamu Dewa, cek sekarang, kata Pak Nopal kepada Dewa. Sini juga Dewa juga dia melihat di rekeningnya dia juga ngomong kepada Pak Nopal, ya sudah masuk Pak Nopal, tapi saya janji saya akan bayar secara menyicil supaya tidak ketahuan sama Mama Farah, kata Dewa kepada Pak Nopal. Pak Nopal juga dia tersenyum, terserah kamu, kata Pak Nopal kepada Dewa. Pas dia lagi ngobrol di sisi lain, di sini si Lulus Tunjung si alias si Led Atel dia masih kesal sama si Ken Kelvin. Di sini juga si Ken Kelvin juga mengejar si alias si Led Atel sambil membawa kopi. Lalu si Ken Kelvin juga dia merayu-rayu si alias si Atel supaya dia bisa membantu untuk kliennya itu tidak kabur dari perusahaannya dia. Dia juga mengkasihkan kopi kepada si Alia. Tapi di sini si Alia si Atel dia cuma malah kopi dari si Ken Kelvin juga dibuang ke tong sampah. Lalu di sini si Ken Kelvin sama si alias si Atel dia juga dikejar lagi sama si Ken Kelvin. Di sini juga si alias si Atel juga dia marah lagi kepada si Ken Kelvin. Kenapa kamu ngejar saya? Kamu kan kalau minta tolong kepada si Priska aja, jangan sama saya, kata si alias si Atel kepada si Ken Kelvin. Pas dia lagi memarahin si Ken Kelvin, dia sangat kaget melihat ada Pak Nopal sama Dewa di sebuah kafe. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin loboti soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.